Halo, ketemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang teorema Bayes. Teorema Bayes itu dikemukakan oleh Thomas Bayes. Teorema Bayes ini merupakan atau berhubungan dengan probabilitas bersyarat yang menerangkan hubungan probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan syarat peristiwa lain sudah terjadi. Kemungkinan peristiwa A jika peristiwa B sudah terjadi, maka di dalam aturan penulisannya adalah PAB. Jadi kita membacanya P itu adalah peluang, jadi peluang terjadinya A dengan syarat B sudah terjadi. Misal, A hasil penjualan akan meningkat, B biaya iklan akan ditingkatkan. Nah, kalau kita tulis P A dengan syarat B, di sini berarti hasil penjualan akan meningkat jika biaya iklan ditingkatkan. Artinya di sini hasil penjualan itu akan meningkat jika didahului dengan peningkatan biaya iklan. Rumus teorema Bayes adalah P AI dengan syarat B sama dengan P AI dikali P B dengan syarat AI dibagi sigma P AI dikali P B dengan syarat AI. Nah, misalkan I ya. I itu bisa 1, bisa 2, 3 dan seterusnya sampai bilangan ke K. Nah, misalkan di dalam kasus ini sebagai contoh saja, misalnya I itu sama dengan 2, maka ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan perhitungan yaitu P A1 dengan syarat B dan P A2 dengan syarat B. Nah, kalau untuk mencari P A1 dengan syarat B, maka rumusnya sama dengan P A1 dikali P B dengan syarat A1 dibagi P A1 dikali P B dengan syarat A1 ditambah P A2 dikali P dengan syarat P A2 dikali P B dengan syarat A2. Nah, kemudian untuk kemungkinan peluang yang lain itu adalah kita bisa mencari nilai atau peluang P A2 dengan syarat B sama dengan P A2 dikali P B dengan syarat A2 dibagi P A1 dikali P B A1 ditambah P A2 dikali P B dengan syarat A2. Nah, ini kalau I-nya 2. Nah, jika I-nya ada 3, berarti di sini kita tambah lagi sampai 3 ya. Pembaginya ini jumlahnya sampai 3, yaitu ditambah P A3 dikali P B dengan syarat A3 ya. Dan seterusnya. Kalau ada 4 kita akan tambah lagi ya. Nah, contoh untuk memproduksi suatu barang, maka pabrik menggunakan 4 mesin. Produksi harian dari mesin pertama itu 1000 unit dalam hal ini, mesin kedua 1200, mesin ketiga 1800 dan mesin keempat 2000 unit. Nah, jadi total keseluruhan dari 4 mesin ini adalah 6000 ya. Nah, hasil produksi dari mesin pertama, kedua, ketiga dan 4 itu masing-masing mengalami kerusakan sebanyak 1%, 0,5%, 0,5% dan 1%. Artinya setiap mesin ini berproduksi itu ada peluang rusak barang yang diproduksi ya.
Nah, di sini sudah sebutkan dari mesin pertama itu peluang rusaknya 1%, dari mesin kedua 0,5%, dari mesin ketiga 0,5%, dan dari mesin keempat 1%. Nah, pertanyaannya, jika barang dipilih secara acak, ternyata yang terambil adalah barang yang rusak, maka berapa probabilitas bahwa barang yang rusak tersebut berasal dari mesin pertama? Ya, artinya kalau di dalam teori probabilitas teori bias ini, jadi ada kejadian yang sudah mendahului, yang sudah terjadi dahulu, yaitu barangnya rusak ya. Jadi barang rusak itu sudah terjadi dulu. Yang ditanya berapa peluangnya bahwa yang rusak itu berasal dari mesin pertama. Nah, jadi kalau kita menulis di dalam aturan penulisannya, berarti di sini P M1 dengan syarat R. R di sini rusak, maksudnya M1 ini adalah mesin pertama. P ini adalah peluang. Jadi peluang dari mesin pertama bahwa dia rusak ya. Tadi di soal sudah sebutkan bahwa kita sudah terjadi dahulu, yaitu barangnya adalah rusak. Nah, kemudian ditanya berapa bahwa peluang yang barang rusak itu berasal dari mesin pertama ya. Oke, kita akan jawab. Nah, dari pertanyaan ini ya, dari formula penulisan pertanyaan ini P M1 dengan syarat R, maka kita jabarkan ke dalam rumus teori bias itu adalah P M1 dikali P R dengan syarat M1 dibagi P M1 dikali P R dengan syarat M1 ditambah P M2 dikali PR dengan syarat M2 ditambah P M3 dikali PR dengan syarat M3 ditambah P M4 dikali PR dengan syarat M4. Nah, jadi pembaginya ini adalah semua peluang yang mungkin terjadi dari keempat mesin tersebut. Oke. Nah, sekarang dari simbol-simbol ini, misalnya PM1, PRM1, ya, kita coba definisikan terlebih dahulu. PM1 ini berarti peluang barang yang diproduksi dari mesin pertama. Nah, berapa peluang barang yang diproduksi dari mesin pertama? Kita tahu tadi bahwa mesin pertama itu kapasitas produksinya adalah 1000, ya. Sementara jumlah produksi atau kapasitas produksi dari keempat mesin tadi adalah 6.000. Dari 4 mesin itu ada 6.000, berarti peluang mesin pertama, maksudnya peluang barang yang diproduksi dari mesin pertama itu berarti 1000 dibagi 6.000 itu sama dengan 0,167. Begitu juga untuk PM2, peluang barang yang diproduksi dari mesin kedua berarti 0,2 ya, 1200 dibagi 6000. Dari mesin ketiga itu adalah 0,3. Kemudian peluang barang yang diproduksi dari mesin keempat itu adalah 0,33. Nah, jadi di sini dari rumus ini PM1, kemudian PM2, PM3, PM4 ini sudah kita definisikan di sini ya. Nah, kemudian kita coba definisikan untuk PRM1, PRM2, PRM3, dan PRM4 ya. Nah, PRM1 itu adalah peluang rusak dari mesin pertama. Nah, tadi di soal sudah disebutkan 1% tadi. Berarti di sini peluang rusak dari mesin pertama itu adalah 0,01 atau 1%. Kemudian peluang rusak dari mesin kedua tadi dari soal adalah 0,005 atau di soal tadi disebutkan 0,5%. Kemudian peluang rusak dari mesin ketiga itu adalah sama dengan peluang rusak mesin kedua tadi di soalnya 0,5% atau 0,005. Kemudian peluang rusak dari mesin keempat itu adalah 1% ya, jadi 0,01. Nah, jadi
PRM1 ini ya, ini PRM1, PRM2, PRM3 dan PRM4 sudah kita definisikan di sini ya, sudah kita definisikan ya, berdasarkan soal tadi. Nah, kemudian simbol-simbol yang sudah kita definisikan ini maka kita masukkan ke rumus ya, ke rumus atas ini tadi kita masukkan ya, kita masukkan angka-angka ini, kita masukkan misalnya ini PM1 itu berapa, 0,167. Nah, ini kita masukkan di sini ya, sudah soal. Kemudian PRM1 itu berapa, PRM1 dan 0,1. Nah, kita masukkan ke sini ya. Kemudian ya sama di bawahnya ini PM 0,167, kemudian PRM1 adalah 0,01, ini masuk sini. Nah, ini adalah PM2 ya, ini PM2 0,2, ini 0,2 masuk sini. Kemudian ini PRM2 0,005, ini masuk sini ya. Ini yang PM3 0,3 nya ini. Kemudian PRM3 ini ya, ini PM4 ini 0,33, kemudian ini adalah PRM4 0,01. Nah, jadi setelah kita masukkan angka-angkanya maka kita dapatkan hasil 0,22 atau 22%. Nah, ini berarti menjawab pertanyaan tadi, berarti peluang ya bahwa yang rusak tadi berasal dari mesin pertama itu adalah sebesar 22% ya. Nah, jadi ini jawabannya. Oke. Nah, berikutnya kita coba lihat contoh berikutnya ya. Kita coba lihat contoh yang lain. Coba kita bahas soal ini ya. Ada 3 kotak yang sama ukurannya dan masing-masing kotak itu berisi 2 bola. Jadi kita bayangkan bahwa ada 3 kotak ukurannya sama, di mana setiap kotak itu masing-masing berisi 2 bola. Ada 2 bola isinya ya. Kotak pertama ada 2 bola, kotak kedua ada 2 bola, dan kotak ketiga ada 2 bola ya. Bolanya sama, hanya yang membedakan itu adalah warnanya ya. Jadi yang membedakan adalah warnanya, dimana pada kotak pertama itu 2 bola tadi, ada 2 bola semuanya berwarna merah ya. Jadi merah di sini saya kasih simbol M, jadi 2M maksudnya 2 merah ya. Jadi artinya 2 bola yang berada di kotak pertama itu semuanya berwarna merah. Kotak kedua ya, 1 merah 1 putih, 1M 1P ya. Nah, sedangkan kotak ketiga berisi 2 putih. Jadi kotak ketiga semua bola yang berisi 2 bola tadi semuanya berwarna putih ya. Nah, ini jadi soal ini kita kita pahami dulu ya. Maksud dari soal ini bahwa ada 3 kotak ya, masing-masing kotak terdiri atau berisi 2 bola ya. Membedakan itu adalah warna bolanya ya. Kalau ukuran ukuran kotak dan bolanya sama, yang membedakan hanya warnanya. Nah, kemudian dengan kondisi yang sudah ada tadi ya, dengan mata tertutup kita diminta untuk memilih salah satu kotak secara acak. Artinya di sini kita diminta untuk memilih kotak tanpa melihat ya. Ya, jadi peluangnya bisa saja terpilih kotak pertama, bisa terpilih kotak kedua, dan bisa juga terpilih kotak ketiga. Namanya juga dipilih secara acak dan mata ditutup ya. Nah, setelah kotak terpilih, ya, setelah kita ambil, pilih secara acak, setelah kotak terpilih, maka kita diminta lagi untuk mengambil salah satu bola dari kotak yang terpilih ya. Jadi setelah kita pilih kotak tadi, setelah terpilih kotaknya, kita diminta untuk mengambil bola yang ada di dalamnya, ya kan? Nah, setelah kita ambil, kemudian kita diberitahu, ya, kita masih dalam kondisi mata tertutup, ya, kita diberitahu bahwa bola yang terpilih itu adalah bola
berwarna merah, ya, bola yang berwarna merah. Oke, nah pertanyaannya, jadi bola warna merah sini sudah terjadi dulu, ya. Jadi kalau di dalam teorema Bayes itu berarti ada peristiwa yang mendahului. Jadi di sini bola warna merah itu sudah terjadi dulu, ya, sudah didahului dengan terpilihnya bola warna merah. Nah, pertanyaannya berapa probabilitas kotak yang terpilih, ya, adalah kotak pertama yang berisi 2 bola merah, ya. Nah, jadi kalau kita tulis dalam aturannya, P kotak 1, ya, atau bisa juga tulis K1. Jadi di sini saya tulis P kotak 1 dengan syarat merah, ya. Jadi peluang terpilihnya kotak pertama dengan syarat bolanya itu adalah merah, ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini kalau saya gambarkan, ya. Jadi kalau saya gambarkan kotaknya seperti ini tadi, ya. Bola pertama kotak pertama ada 2 bola warna merah, kotak kedua tadi 1 merah 1 putih, kotak ketiga semuanya putih, ya. Nah, jadi pertanyaan tadi adalah berapa peluang bahwa bola merah yang terpilih tadi itu berasal dari kotak pertama. Jadi PK1 dengan syarat M. Jadi K1 ini kotak pertama, ya. M ini merah. Nah, jadi kalau kita jabarkan di rumus, PK1 dengan syarat M, ya, sama dengan PK1 dikali PM dengan syarat K1 dibagi PK1 dikali PMK1 ditambah PK2 dikali PMK2 ditambah PK3 dikali PMK3, ya. Nah, ini rumusnya untuk mencari peluang bahwa bola merah itu berasal dari kotak pertama. Nah, sekarang coba kita definisikan dulu, ya, simbol-simbol yang ada di rumus tadi. PK1, PK2, PK3. PK1 artinya peluang terpilihnya kotak pertama. PK2 peluang terpilihnya kotak kedua. Peluang terpilihnya kotak ketiga. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, masing-masing peluang dari kotak ini untuk terpilih, ya, sudah jelas, ya. Kalau K1 berarti sepertiga. Kalau K2 peluang terpilihnya juga sepertiga, K3 juga peluang terpilihnya sepertiga, ya. Nah, kemudian kita definisikan kembali di sini PMK1, ya. Jadi peluang terpilihnya bola merah dengan syarat kotak pertama, ya. Nah, kita lihat kalau peluang terpilihnya bola berwarna merah pada kotak pertama, berarti di sini kalau kita lihat bolanya ada 2, semuanya warna merah, berarti 2/2, ya, berarti kan itu 1, ya. Kalau di kotak kedua berarti peluang terpilihnya bola merah, berarti bola merah ada 1, total bola ada 2, berarti 1/2. Sementara di kotak ketiga, ya, di kotak ketiga berapa peluang terpilihnya kotak bola berwarna merah? Sudah jelas di sini 0 karena tidak ada bola berwarna merah, ya. Nah, seperti itu. Oke, ya, jelas saya kira. Nah, kemudian simbol-simbol yang sudah kita definisikan ini kita masukkan ke dalam rumus tadi, ya. PK1 dengan syarat M. Nah, kita masukkan ke sini, tadi sudah dapat, ya, angka-angka dari masing-masing simbol ini, PK1, PMK1 dan yang lainnya ini sudah kita dapatkan tadi. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke sini angka-angkanya, ya. Nah, ini kita masukkan. Jadi ini sepertiga kali 1, nah PK1 sepertiga tadi kan, PMK1 itu 1, ya. Nah, ini di bawahnya juga tadi kita ambil dari angka-angka yang sudah kita definisikan sebelumnya, ya, ini. Nah, kemudian kita lihat kalau kita hitung hasilnya, ya, adalah 0,667, ya. Nah, jadi probabilitas terpilihnya kotak pertama dengan syarat bolanya berwarna merah itu adalah
peluangnya sebesar 66,7%. Ya, jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari soal tadi. Nah, itu kan kalau ditanya berapa peluang bola merah yang terpilih itu, dia berasal dari K1 ya. Dari K1. Nah, jadi kita juga bisa menghitung ya. Silakan dicoba ya. Kita juga bisa menghitung berapa kalau dia berasal dari kotak yang kedua dan berapa kalau dia berasal dari kotak ketiga ya. Walaupun misalnya di soal ini yang ditanya hanya berasal dari kotak pertama ya, tapi sekedar buat latihan boleh saja ya kita cari peluang bahwa bola merah itu berasal dari kotak kedua dan ketiga ya. Nah, di sini kebetulan sudah saya coba hitung ya. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini peluang terpilihnya bola merah itu bahwa dia berasal dari kotak kedua, berarti rumusnya adalah P K2 M sama dengan P K2 dikali P M K2 dibagi P K1 dikali P M K1 ditambah P K2 dikali P M K2 ditambah P K3 dikali P M K3. Nah, tinggal kita masukkan angkanya tadi ya. Yang berubah itu adalah yang di pembilang di atas ini ya. Jadi kalau untuk P K2 dengan syarat M, nah yang berubah di atas ini. Kalau yang di bawah ini ya penyebut itu sama dengan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita hitung hasilnya adalah 0,333 ya. Jadi peluang terpilihnya kotak kedua dengan syarat bawah itu adalah bola merah adalah 33,3% ya. Nah, ini dari kotak kedua. Nah, begitu juga dari kotak ketiga ya. Kita lihat dari kotak ketiga ya. Jadi yang berubah di atasnya ya. Kalau dia kotak ketiga ya, jadi P K3 dengan syarat M, nah, yang di atasnya yang berubah ya. Yang di bawah ini angkanya sama dengan yang tadi ya. Nanti bisa dicek dengan simbol-simbol yang sudah kita definisikan sebelumnya ya. PK3 itu berapa, PMK3 itu berapa, kita lihat dari sebelumnya juga bisa dicek kembali ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Nah, kita hitung hasilnya adalah 0. Nah, di sini jelas ya hasilnya 0 karena tadi kita lihat di kotak ketiga itu semua bola itu kan warnanya putih ya, tidak mungkin terpilih warna merah kan. Jadi kalau ditanya berapa peluang bola merah yang terpilih itu bahwa dia berasal dari kotak ketiga, berarti sudah tidak mungkin kalau dari kotak ketiga ya, karena kotak ketiga tadi kan isinya semuanya berwarna putih ya. Nah, ingat makna dari angka probabilitas itu bahwa kalau 0 artinya pasti tidak terjadi. Kalau 1 itu pasti terjadi. Nah, berarti kalau di sini nilainya 0, ya pasti tidak terjadi, pasti tidak akan terpilih bola merah di kotak ketiga karena isinya semuanya bola berwarna putih. Oke, semoga bisa dipahami. Silakan kalau memang video ini dirasa bermanfaat, silakan untuk like dan share dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di dalam video-video saya berikutnya. Terima kasih.